Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Alfitria, biasa dipanggil Cindy, dengan NIM akhir 182 dari kelas Manajemen Pendidikan Islam D semester 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Lingkungan Pendidikan. Di video ini saya akan membahas mengenai manajemen lingkungan belajar dari perspektif agama, SDGs, dan fungsinya dalam meningkatkan prestasi akademik. Kadang kita menganggap lingkungan belajar itu adalah hal yang sepele. Padahal lingkungan belajar yang tidak nyaman itu bisa membuat kita sulit fokus dan kurang maksimal dalam melakukan pembelajaran. Lingkungan belajar sering dianggap hal yang sederhana, padahal lingkungan punya pengaruh besar terhadap kenyamanan dan keberhasilan belajar. Coba bayangin kalau tempat belajar kita kotor, berantakan, atau bising. Pasti sulit untuk fokus dan cepat merasa bosan. Sebaliknya, lingkungan yang bersih, rapi, dan tenang bisa membuat belajar jadi lebih nyaman dan mudah difahami. Karena itu, penting untuk memahami bagaimana lingkungan belajar dapat mendukung proses belajar yang lebih baik. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menunjukkan bahwa lingkungan belajar yang tidak baik tidak hanya penting secara akademik, akan tetapi juga berkaitan dengan nilai agama dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, dalam perspektif Islam, kebersihan merupakan sebagian dari iman seperti dalam hadis an-nadzafatu minal iman. Lingkungan yang bersih, yang rapi, yang nyaman sangat dianjurkan karena dapat mendukung aktivitas yang baik, termasuk dalam menuntut ilmu. Lingkungan belajar yang ideal adalah lingkungan yang tidak hanya bersih secara fisik, akan tetapi tenang dan tertib sehingga mendukung konsentrasi. Dengan demikian, menjaga lingkungan belajar bukan hanya tanggung jawab bersama, akan tetapi juga bernilai sebagai ibadah. Seperti yang dilihat pada video ini, suasana belajar yang rapi dan nyaman ternyata punya pengaruh sangat besar. Siswa jadi lebih fokus, gak gampang terdistract, dan lebih semangat buat belajar. Hal-hal sederhana kayak gini, seperti meja yang tertata, pencahayaan cukup, dan suasana yang tenang itu ternyata penting banget, karena dari situlah proses belajar bisa lebih efektif dan materi lebih mudah difahami. Yang kedua yaitu aspek SDGs. Manajemen lingkungan belajar juga sejalan dengan tujuan SDGs atau Sustainable Development Goals. Beberapa tujuan relevan yang lainnya adalah pendidikan berkualitas, kehidupan sehat, dan lingkungan yang berkelanjutan. Lingkungan belajar yang bersih, sehat, dan nyaman akan membantu menciptakan proses belajar yang lebih efektif, optimal. Karena hal tersebut itu bisa mendukung para siswa untuk belajar lebih nyaman. Kemudian apa sih pengaruhnya terhadap prestasi akademik? Lingkungan belajar yang kondusif itu sangat berpengaruh sekali kepada prestasi akademik. Jika suasana belajar nyaman, aman, kemudian memadai, maka siswa akan lebih fokus dan mudah menerima materi dan lebih semangat dalam belajar. Sebaliknya, jika lingkungan itu tidak nyaman, bising, itu dapat mengganggu konsentrasi dan kenyamanan siswa saat belajar, sehingga dapat menurunkan hasil belajar. Dari penjelasan singkat tersebut bisa disimpulkan bahwa lingkungan belajar itu bukan hanya dilakukan oleh kita seorang, akan tetapi tanggung jawab bersama. Lingkungan yang baik tidak hanya memiliki nilai religius, tetapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan berpengaruh langsung kepada nilai atau prestasi akademik. Oleh karena itu, mari kita ciptakan lingkungan belajar yang sehat, yang bersih, yang nyaman dan kondusif. Karena lingkungan yang baik, nyaman, dan kondusif itu dapat melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.